Pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Dua personel grup musik Gambus papan atas, Ayus dan Nisa Sabian, dikabarkan menjalin cinta terlarang. Kabar itu mencuat setelah Riri Virus, istri Ayus, menuding Nisa sebagai wanita idaman lain yang menghancurkan rumah tangganya dengan Ayus. Apa saja fakta baru yang dibeberkan sejumlah orang terdekat terkait dugaan perselingkuhan Ayus dan Nisa? Mengapa Ayus seolah rela meninggalkan anak istrinya demi Nisa? Benarkah pasca dituding merajut cinta terlarang, penampilan Nisa dan Ayus diboikot ibu-ibu pengajian? Benarkah Nisa depresi karena tetangganya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi mengancam akan menggeruduk rumah bila ia tak segera klarifikasi? Bersama saya, Tia Sestari, kita akan mengulas panasnya isu cinta terlarang Ayus dan Nisa Sabian. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Grup musik Gambus papan atas Sabian kembali jadi sorotan. Kali ini bukan karena berhasil mencetak single hit semacam Ya Maulana, tapi karena dua personelnya Ayus dan Nisa Sabian dikabarkan merajut cinta terlarang. Publik dan netizen seolah melabelkan hubungan itu sebagai cinta terlarang karena Ayus masih berstatus suami Riri Virus. Menurut adik kandung Ayus, Riri, kakak iparnya, sudah menginterogasi Ayus dan memaafkan kehilafan Nisa. Siapa sangka dua sejoli yang tengah dimabuk asmara itu seolah nekat meneruskan skandal terlarang. Karena Ayus dan Nisa seolah tak bisa dipisahkan, Riri pun akhirnya mengalah. Ia menggugat cerai Ayus ke Pengadilan Agama Jakarta Utara awal Februari lalu. Ya benar, tadi hari ini kakak saya menggugat perceraian dan sudah melaksanakan sidang pertamanya. Udah tahu dari lama maksudnya, cuman Kak Riri kan tuh orangnya sabar, ya kayak selalu kayak udahlah nanti aja, mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga, sabar. Cuma mungkin ya dia juga udah, mungkin kan manusia udah habis lah batas sabarnya. Lantas benarkah Ayus mengaku telah menduakan cinta sang istri? Benarkah Nisa adalah perempuan idaman lain Ayus? Assalamualaikum, saya Ayus Sabian, ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Sih kecewa banget gitu, maksudnya dari kenapa sih cuma dari satu pihak, dari Ayusnya aja ya yang klarifikasi, itu juga enggak, klarifikasinya juga cuma kayak gitu aja, enggak benar-benar yang menyatakan kalau memang dia mengiyakan atau gimana, cuman dia bilang kalau dia hilaf gitu. Kalau chemistry yang terjadi sih mungkin karena mereka band ya, sering bareng gitu. Ya wajar-wajar aja sih, maksudnya nggak berpikir jauh sampai ke sana. Kalau bicara salah ya kedua-duanya salah ya. Secara nggak langsung kan sama-sama tahu kan statusnya. Si Ayus sendiri sudah berkeluarga. Ya semuanya salah kalau bilang siapa yang salah gitu. Saya simpel aja, manusiawi. Itu aja, manusiawi. Jadi ada khilaf dan dosa itu udah tempatnya pada manusia, gitu aja. Makanya ini saya tegaskan ya, mudah-mudahan ini jangan terlalu percaya dulu ya, jangan terlalu percaya. Klarifikasi Ayus dan ayah Nisa justru membuat netizen gerah karena keyboardis sekaligus leader Sabian Gambus itu terkesan setengah-setengah dalam mengklarifikasi isu panas yang beredar. Terlebih kata khilaf memiliki arti kekeliruan atau kesalahan yang tak disengaja. Mungkinkah ada cinta terlarang yang terjalin karena ketidaksengajaan?
Fadila Nova dan Abi, dua adik kandung Ayus, akhirnya menyatakan bahwa skandal terlarang kakaknya dengan Nisa bukan sebuah kesalahan yang tak disengaja karena sudah terjalin selama 2 tahun. Saya adik kandung Ayus, saya adik iparnya Riri. Dengan berat hati saya mengatakan memang benar abang saya berselingkuh dengan Nisa Sabian. Tidak ada pengakuan dari Ayus ya soal Nisa ke keluarga gitu. Keluarga tahu nggak sih? Mas. Udah tahu semua sih. Bukti-buktinya kami ada, kami punya, tapi mohon maaf tidak bisa kami sebarluaskan ke media. Bukti-bukti tersebut akan dibuka di persidangan. Ini sudah pernah dikomunikasikan dengan abang saya langsung. Abang saya juga bilang kalau Kak Eri tidak ada kekurangannya, Kak Eri baik. Tapi abang saya juga tidak mengerti, tiba-tiba cinta itu datang. Yang membuat netizen semakin gerah setelah dikandung Ayus membenarkan isu cinta terlarang itu, ayah Nisa yang semula ramah pada wartawan sengaja menghindari pemberitaan media. Demikian pula Nisa yang sudah menepi dari ingar-bingar dunia hiburan sejak dirinya dituding menjadi perempuan perusak rumah tangga orang. Lalu benarkah pada sidang keluarga Ayus terang-terangan memilih Nisa ketimbang anak istrinya? Tapi sosok AA tuh Ayusnya lebih ke Nisa ya daripada ke istrinya ya. Iya sih. Ya. Tapi keluarga kecewa nggak Mas dengan sikap Mas Ayus? Kecewa sih, kecewa. berarti sempat di sidang keluarga atau gimana sih? Iya, waktu itu sekali. Kecewa sih. Kasihan sama orang tua juga. Ponakan juga ya? Iya, ada apalagi ponakan. sama anaknya, masih pada kecil. Jadi sebelumnya memang mungkin firasat dari seorang istri sampai akhirnya sang istri tiba-tiba saja ingin membuka handphone abang saya. Dan di situ ada chat mereka berdua yang belum dihapus. Tangis adik Ayus seolah menegaskan betapa sakitnya hati kedua keluarga besar akibat perbuatan Ayus dan Nisa. Apalagi sebelum cinta terlarang itu terbongkar, Riri sempat jadi sahabat Nisa. Bahkan ibu dua anak itu rela memakeover penampilan Nisa dari gadis polos yang tak kenal makeup menjadi penyanyi religi perempuan yang cantik dan modis dengan busana muslimah kekinian. Selingkuh, Kak Eri sebagai istri sudah memaafkan Ayus suaminya, bahkan sudah memaafkan Nisa juga. Saat itu Kak Eri berusaha untuk memendam sendiri, tapi karena tidak kuat, akhirnya berceritalah kepada saya adik iparnya. Kami mencoba untuk menyembunyikan permasalahan ini termasuk pada keluarga sendiri, tapi ternyata sudah dimaafkan keduanya, sudah ditutupi aibnya, perselingkuhan itu terjadi lagi. Jadi kami orang-orang yang tahu bagaimana tulusnya Kak Eri, kami yang merasa sakit hati, Mbak. Di saat saya di sana saya nggak tahu kalau dia udah berhubungan. Apalagi seorang Nisa umur masih labil, harus banyak dibimbing, harus banyak dinasehati biar nggak salah jalan dan lain-lain. Kalau saya mikir ini efek dari belum adanya penjelasan yang betul-betul yang betul-betul apa adanya gitu loh. Kemarin memang saya sempat ngarahin by voice note sebelum ada tabayun dari Bang Ayus. Arahan saya, porsi saya di sini bagaimana hal yang lagi rame ini tetap ada muatan agama yang masuk gitu loh, supaya minimal netizen bisa ngerem. Apapun kenyataannya, sepertinya jauh lebih baik kalau masyarakat tahu apa adanya. Ya,
Tubagus, Syaifullah, dan Ardi tak menyangka Nisa dan Ayus merajut cinta terlarang sejak mereka masih bergabung bersama Sabian. Mereka memang sudah biasa melihat Ayus memanggil Umi pada Nisa yang notabene bukan istrinya. Tapi netizen yang maha kritis bisa mendeteksi sinyal skandal terlarang itu sejak beberapa bulan lalu. Batuk dulu. Dengan cinta, oh salah. Bukan itu. Bukan. Nyanyi apa? Kita ngulik lagu baru. Kali aja dapet. Iya. Beladar. Sarapan lagi. Sarapan lagi. Pokoknya makan ya. Nah, sarapannya mah gorengan dah, enak ya. Sedap. Tinggal dong. Umi dulu. Oh, lu ikut. Udah Umi. Umi siapa sih? Oh, Umi. Kita semua manggil dia Umi. Malah saya nggak pernah dengar ada abi-abi. Apa? Ayah. Nggak nanya gitu ke Ayus, ke Nisa gitu, dan kawan-kawan Sabian tidak. Kalaupun saya nanya juga kayaknya belum tentu dia gubris gitu, dalam keadaan kayak gini. Aduh, saya cuma ngerasain pasti dia pusing, pasti mereka nih stres gitu loh. Lalu benarkah karena tak kunjung klarifikasi, rumah Nisa di kawasan Jati Waringin, Bekasi terancam digeruduk warga? Lewat lagu Ya Maulana yang disusul Ya Habilal Kolbu dan Ya Ashikol Mustafa, Nisa Sabian melesat ke langit popularitas. Sebagai vokalis dan satu-satunya perempuan, ia dianggap menjadi magnet utama grup musik Gambus yang digawanginya. Sempat menurun pamornya akibat jarang on air selama pandemi COVID-19, penyanyi religi bernama asli Hoirunisa itu mendadak kembali jadi perbincangan. Ia menjadi artis yang paling banyak diburu di mesin pencarian Google selama seminggu terakhir. Bahkan profil Nisa di laman Wikipedia yang seminggu lalu hanya menginformasikan biografi dan perjalanan singkat karir musiknya, kini sudah dibubuhi informasi baru tentang isu perselingkuhannya dengan Ayus. Terlepas ini beritanya benar atau enggak, karena kan yang dibawa adalah citra sholawatnya kan. Mungkin kalau misalkan band-band kayak pop yang kayak Noah atau Geisha atau Kota gitu kan mungkin udah wajar, bukan wajar sih, udah biasa gitu ya. Karena ini kan yang mengusung band religi gitu, salawat itu yang saya menyayangkan. Kecewa sih ada ya, lumrah juga manusia ya, kecewa. Iya. Sering banget, sampai jauh-jauh juga dijabanin ya. Sampai ke Pekalongan ya. Curiga juga sih mendengar berita kayak gini. Kalau aku pribadi sih sebenarnya sempat sih ngelihat kalau kayak dia tuh emang suka agak-agak manja-manja gitu ya. Cuman kan kita sebagai fans berpikirnya itu hanya kedekatan mungkin sesama grupnya gitu kan, nggak ada berpikiran sampai sejauh ini kalau ternyata mereka tuh ada hubungan di belakang itu kan gitu. Selama ini dia itu kan image-nya kan Islami banget gitu, muslimah lah. Kok bisa gitu kejadian seperti itu? Ya disayangkan. Makanya ya kalau kata aku sih secara pribadi dua-duanya ya gitu, karena mungkin Nisanya juga mungkin ngerasa baper dengan mungkin kelakuannya si Ayus ya kan. Mungkin dia ngerasa kalau tadinya mungkin adik-adikan atau abang-abangan lah, nggak ngerti, tapi mungkin mereka terbawa suasana, ya dua-duanya sama-sama welcome, jadinya ya mungkin keterbiasaan juga sering bertemu, jadi ya mungkin itulah terjadi suatu hubungan itu gitu. Cantik, bersuara merdu, dan sempat menjadi role model bagi muslimah milenial yang aktif dan berprestasi. Tapi prestasi yang mumpuni itu seolah ternoda oleh isu skandal terlarang Nisa dan Ayus. Sebagian netizen bahkan tak habis pikir mengapa Nisa yang masih muda belia bisa tersandung isu perselingkuhan dengan leader band Sabian yang telah berkeluarga. Sejumlah tetangga Nisa di kawasan Jati Waringin, Bekasi bahkan tak menyangka kekerapan Ayus ke rumah Nisa karena pentolan Sabian Gambus itu punya hubungan spesial dengan vokalisnya.
gitu. Kenapa sih harus milih sama Ayus gitu kan? Sedangkan kan dia itu berpenampilan menarik, bisa dibilang mungkin wanita solehah. Kenapa sih harus mencari suami orang gitu kan? Andai kata ini beneran terjadi, ya kalau bersalah dua-duanya sih salah menurut aku. Kenapa? Karena yang satu harusnya mikir karena dia udah punya istri, yang satu juga mikir karena dia tahu itu udah berkeluarga gitu loh, apalagi udah punya anak gitu kan. Itu kalau memang kenyataannya benar ya. Ya, sejak dikabarkan menjadi perempuan perebut pria beristri, rumah Nisa tampak sepi. Tetangga yang geram dengan sikap bungkam Nisa dan keluarganya sempat dikabarkan akan menggeruduk rumah itu. Rumah ini kosong terus atau gimana sih? Kosong katanya, kakak udah pulang. Pulang kemana kalau boleh tahu, Bu? Nggak tahu, katanya ke Pluit. Dia jadi warga sini sudah setahun yang lalu ya, Pak? Tapi bergaulnya nggak ada. Oh, kurang bergaul. Bergaulnya nggak ada. Ya kalau saya sih, apa namanya, kita orang tetangga ya, kepengennya mah ya supaya aman, tertib. Enggak pernah. Memang dari awal juga jarang komunikasi ke RT. Kalau udah lapor ya udah, karena pendudukannya kan di Jakarta masih. Nisa dan keluarganya pergi. Nisanya udah pulang. Nisanya udah pulang. Ini Masnya sebagai apa sih? Kakaknya Nisa atau adiknya Nisa? Siapanya? Ya, saudaranya. Saudaranya. Udah berapa hari Nisa nggak pulang-pulang? Asli nggak kurang tahu tuh. Mas, tapi keluarga Bapak. Ternyata rumah Nisa ditunggui oleh sepupunya. Kabarnya Nisa sudah seminggu meninggalkan rumah untuk mencari ketenangan. Kabar yang beredar, Nisa dijemput Ayus untuk mengungsi ke Bogor. Benarkah Nisa depresi karena tak menyangka publik dan netizen seolah menuntut pertanggungjawaban moral atas isu perselingkuhannya dengan Ayus? Ya kalau dibilang harusnya ngomong, ya pasti harusnya ngomong supaya nggak jadi berita yang simpang siur kayak gini. Kalau kayak gini, betul. Kalau kayak gini kan jadi banyak menggiring opini publik, terus banyak orang-orang yang mau tenar juga akhirnya ngasih berita-berita yang hoax-hoax lagi gitu ya. Hingga akhirnya ya jadinya makin runyam, makin berantakan gitu. Sebagai fans bertanya-tanya akhirnya bener apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak bener kan harusnya ada sangkalan, menyangkal atau gimana. Tapi ini dengan diamnya mereka berarti selama ini mungkin benar mungkin ya. Bagaimanapun yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, dia pun mozan, fa'in mozannya kita ini nggak boleh sering-sering buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Tapi kayaknya yang jauh lebih baik itu kalau kita nunggu klarifikasi tabayun dari pihak yang satunya lagi. Kan khawatirnya ini fitnah dan gibahnya makin blunder nih gimana.
kita berteman. Lalu mengapa kolaborasi antara artis, penyanyi, dan musisi berlainan jenis rentan isu cinta terlarang dan nikah siri? Saya nggak mau cerita soal skandal ya, tapi dalam sebuah grup band di mana ada personil lawan jenis di dalamnya biasanya terjadi cinta lokasi dan itu dialami oleh banyak band. Ya nggak cuma band religi aja. Ya di pop juga begitu, di rock juga, di dangdut juga begitu juga. Ini kan kayaknya ada framing kepada musik religi ini, ada kejadian ini akhirnya musik religi ternyata begini ya enggak begitu. Manusiawi itu oknumnya saja. Ya kalau Jawa itu tresno saka jalaraning kulino, ya gitu. Karena kebiasaan gitu, akhirnya bisa jatuh cinta. Enggak hanya di musik, di misalnya kita pas sinetron ketemu terus melihat keindahan, terus gini tuh jatuh cinta, akhirnya menikah, nggak masalah. Salah satu kultur yang khas di masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat religius. Religiusitas seorang entertainer, seniman, public figure di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari ukuran moral, agama, dan tradisi kebudayaan masyarakat di Indonesia. Kalau ada band keluar dari norma itu, ya pasti akan merusak respon, akan merusak simpatik, akan mengganggu opini masyarakat Indonesia terhadap mereka. Ya ada dukanya, ini kan pilihan hidup kita. Ya kalau itu sebuah kesalahan, ya sudah terima saja. Ini saya salah, ya udah. Habis itu mau perbaiki diri, intinya kan itu. Cepat meroket sejak digayat Ayus sebagai vokalis Sabian, pamor Nisa diprediksi bakal cepat turun. Lantaran publik dan netizen seolah terlanjur kecewa dengan sikapnya. Sebab bungkam dan menghindar bisa membuat pemberitaan semakin simpang siur, bahkan menyulut terjadinya fitnah. Atau Nisa dan Ayus tengah menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan status hubungan mereka. Publik dan netizen seolah tak sabar menanti kejujuran mereka. Pemirsa, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Dias Lestari mohon pamit undur diri. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.